Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, saya Adinda Lestari, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari instansi SMP Negeri 1 Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Izinkan saya untuk merefleksi atau mengambil intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sebelum itu, saya akan mengawali dengan sebuah lagu. Nada lagu serupa dengan ikan dalam kolam. Bila ingin melihat siswa pandai dan cerdas, kenali dulu karakter individunya. Bila inginkan sukses dalam pembelajaran, yuk sama-sama pilih metode yang tepat. Jangan dulu, jangan disamakan. Setiap siswa punya kodrat yang berbeda. Senangkanlah dulu, senangkan hatinya. Kalau dia senang, belajar jadi menyenangkan. Kalau dia senang, belajar jadi menyenangkan. Pada dasarnya, pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Namun, banyak orang yang menganggap dua kata ini adalah sama artinya. Dan yang saya pahami di sini adalah pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Artinya, pengajaran cara kita memberi ilmu, memberi pengetahuan kepada anak didik kita. Sedangkan pendidikan adalah tuntunan dalam tumbuh kembang anak. Artinya menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun dalam anggota masyarakat. Selain itu, hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan dan kehendak kita sebagai pendidik karena mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya masing-masing. Tuntunan dalam pendidikan itu sendiri bagi saya sangat penting. Karena dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun kita sebagai pendidik tetap memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak salah jalan, tidak kehilangan arah. Nah, yang lebih menarik lagi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan yang membentuk anak itu, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan iramanya. Seperti Sayyidina Ali, mengutip perkataan Sayyidina Ali, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zamannya. Jika melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki kecakapan hidup di abad 21 ini. Apalagi zaman sekarang ini peranan gadget itu sangat berpengaruh sekali dalam dunia pendidikan. Di mana-mana, nggak di dalam kelas, di luar kelas itu anak selalu megang HP. Dan sedangkan untuk memaknai kodrat alam itu sendiri berkaitan dengan lokal sosial budaya murid yang ada di daerahnya masing-masing. Tentu saja murid di Jakarta beda dengan murid yang berada misalnya di pedalaman Pulau Kalimantan, dan tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu haruslah dinamis, tidak boleh statis. Selain itu, proses pendidikan adalah upaya pemanusiaan manusia secara utuh dan penuh ke arah kemerdekaan lahiriah dan batiniah yang tentunya berdampak pada mencerdaskan seseorang sehingga ia terbebas dari belenggu. Arti belenggu di sini adalah terbebas dari kebodohan. Untuk menjadi seorang guru, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka guru harus selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Selain sebagai pengajar, guru juga harus menempatkan dirinya sebagai pembimbing, sebagai pamong,
penasihat, pemberi motivasi, dan penuntun segala kodrat yang anak miliki. Nah, selain itu juga satu hal yang sepertinya mudah tapi memang agak sulit dijalankan adalah guru harus tulus ikhlas mendidik anak sehingga anak itu menguasai kompetensinya sebagai bekal hidup dia di masa yang akan datang. Kemudian sebagai pembelajar, murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu harus terus belajar mengikuti perubahan zaman, harus terus berkarya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang harus terus berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Sekian intisari dari saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.